waktu itu optik tidak ada yang tertarik masuk ke, Kompetitor belum banyak waktu itu, Pak ya? belum banyak, dan tidak ada yang tertarik masuk ke pusat belanja. Mungkin Pak Edi bisa bantu cerita sedikit ke kita ini, Pak. Iya. Proses dari toko pertama ini Iya. kunci penting bagi sebuah toko kacamata atau optik, Pak ya, toko optik, Pak ya. Frame-frame itu pun banyak brand gitu, Pak. Banyak sekali, Pak. Kita tuh punya lebih dari 80 brand, Pak. Apa yang Membuat optik. melatar belakangin sehingga ini bisa sustain gitu, Pak? Bapak keluar, matanya besar tapi UV-nya masuk, malah bisa katarak gitu, Pak. Halo, teman-teman sahabat retail. Kita ketemu lagi di acara Momentum. Acara yang membahas seputar dunia retail. Nah, pada sore ini kita mendatangi lagi tamu kita yang sangat istimewa di rumah Pak Edi Yanto Hadi Suryo. Selamat sore Pak Edi. Selamat sore, Pak Tutu. Wah, terima Iya. kasih Pak. Satu Iya. kehormatan lagi bagi tim kami untuk bisa datang ke rumah Bapak Iya, sama-sama. untuk berbincang-bincang, Pak. Iya, iya. Yang topiknya adalah yang kami ingin tahu lebih jauh, Pak, Iya. tentang optik Melawai, Pak. Iya, Pak. Pak, mungkin bisa Pak Edi menjelaskan awal berdirinya grup optik Melawai, Pak. Apakah memang dari dulu bergerak di bidang optik atau ada dari bisnis yang lain sehingga bermutasi sehingga menjalankan semua ke optik Melawai, Pak. Mungkin Pak Edi bisa Iya. jelaskan kepada para penonton kita gitu, Pak Edi. Iya, iya. Awalnya orang tua saya memulainya malah dari restoran dulu sebenarnya, Oh, Pak. restoran, Iya. Pak ya? Iya, Sate Khas Senayan itu. Oke. Iya. Itu masih dalam satu grup, Pak ya? Masih, Oke, iya. siap. Terus habis itu malah apotek gitu. Apotek juga iya, ada, Pak? Kalau Oke. nggak salah dulu tahun 71 apotek. Oke. Optik Melawai itu baru dimulai tahun 81 kalau nggak salah. Oh, berarti hampir 10 tahun kemudian, Pak ya? Iya, iya. Dari restoran Iya. masuk ke optik. Nah, Iya. kenapa bisa masuk ke optik, Pak? Karena pada saat itu sebenarnya jumlah optik maupun apotek itu belum terlalu banyak, Pak. Restoran Oke. pun belum terlalu banyak. Jadi pada saat itu hampir semua usaha yang kita buka itu sangat sukses gitu, Pak. Belum. Oke. Waktu itu belum ada mall, belum ada, ya mungkin waktu itu baru ada Sarinah mungkin. Iya. Oke. Jadi belum. Zaman itu baru ada Sarinah, pusat belanjanya masih nggak terlalu banyak, Pak Tahun Edi. 81 kalau nggak salah baru ada Sarinah. Terus nggak lama kemudian ada Gajah Mada Plaza, terus baru ada Ratu Plaza, terus baru ada yang lain gitu, Pak. Jadi Oh. iya, Jadi waktu toko pertama tuh bukan di dalam pusat belanja tapi berdiri sendiri, standalone, Pak. iya itu di Jalan Melawai Raya itu, Pak. Makanya dinamakan lah optik Melawai besok. Iya. Yang kemudian harinya, Pak. Ya? Jalan Melawai itu kalau nggak salah dari sungai di Kalimantan ada yang namanya Sungai Melawai itu. Jadi ceritanya pada saat itu Iya. apotek kami udah memakai konsep modern, udah cukup sukses. Terus orang tua saya itu ada ruangan yang cukup besar di sampingnya. Bingung ini mau buat usaha apa gitu. Overspace lah, Pak. Iya, Kelebihan overspace. space. Iya. Ya, Terus ya, pas jalan-jalan di pasar baru lihat-lihat, wah ini kok optik kelihatannya ramai juga. Waktu itu memang ramai sekali, Pak, karena jumlah optik itu belum banyak dan mereka itu rata-rata tidak terlalu membuka cabang karena cabang yang ada dia udah cukup ramai. Mereka sibuk melayani pelanggannya sendiri-sendiri. Oke. Jadi kita merasa wah ini opportunity-nya bagus dan kita pikir ini sama-sama bidang kesehatan gitu. Jadi cocok. Oh, jadi farmasi ke optik. Iya. Masih inline, Pak ya? Iya, sama-sama bidang kesehatan kita masuk dan pada waktu itu mungkin optik masih belum modern, Pak ya. Jadi kita mengusung konsep yang lebih modern, waktu itu semua optik juga belum Jadi, pakai ruangan pendingin, belum pakai AC gitu. Zaman itu ada toko optik, Iya. tetapi
orang tua. Iya. Kalau boleh kita kenalin Pak, sebut nama orang tuanya Pak. Iya, Jadi orang biar tua pemirsa tahu. saya Pak Budi Purnomo Hadi Suryo. Oke, Iya. itu yang waktu awal mencetus ide untuk membuka toko restoran, Apotik, optik. Iya. masuk ke optik Iya, betul. karena melihat ada peluang Iya. yang untuk dibuatlah yang sesuatu yang optik yang lebih modern tokonya Pak ya. Iya, betul. Oke, Iya. konsep itu. Iya. Sehingga dinamakanlah karena jalan yang diletak di optik Melawai di Jalan Melawai menjadi optik Melawai. Iya, betul. Oke. Iya. Nah, mungkin proses pertumbuhan itu toko pertama berarti di Jalan Melawai. Betul, iya. Nah, mungkin Pak Edi bisa bantu cerita sedikit ke kita-kita ini Pak. Iya. Proses dari toko pertama berjalan up and down-nya sampai saat-saat ini gitu Pak. Ya, itu ya pada saat itu ya kita berjuang sendiri sih Pak, karena waktu itu pegawai juga belum banyak, jadi pembelian juga sendiri, jualan juga sendiri, cari barang, terus melakukan pembayaran dan sebagainya ya. Ya, masih kerja keluarga semua lah Pak. Ya, masih kerja keluarga dan kita juga kerja banyak dari kantornya juga dari rumah gitu Pak. Waktu itu iya. Ya saya kira hampir semua pertumbuhan dunia retail di Indonesia ini memang berjalan begitu semua Pak zaman itu Pak. Kira-kira 70 80-an Pak ya. Jadi itu setelah itu mungkin kita banyak buka di mall-mall Pak. Jadi mulai masuk ke pusat belanja. Ya, karena betul sekali Pak. Setelah kita buka itu kebetulan mall-mall tuh mulai pada buka Pak. Ya, era modern trade pusat belanja udah mulai tumbuh. Iya, jadi mulai dari kesempatan untuk mengambil space di pusat belanja. Betul, dan waktu itu optik tidak ada yang tertarik masuk ke kompetitor belum banyak waktu itu Pak ya? Belum banyak dan tidak ada yang tertarik masuk ke pusat belanja. Oh. Iya. Karena ada secara mungkin stand alone sendiri-sendiri kayak iya. Dan kompetitor tuh ada yang usianya 40 tahun, 30 tahun di atas kita yang tetap bertahan dengan konsep lama mereka. Iya, gitu. masih di rukonya masing-masing gitu. Jadi, karena waktu itu mungkin dianggap pusat belanja mahal kan, sewanya buat apa? Orang di ruko aja udah laku gitu kan. Iya. Jadi dari Pak Budi orang tua melihat ini peluang. Iya. Sehingga masuklah ke pusat belanja. Iya. Oke. Nah, terus Pak silakan Pak. Di pusat belanja itu mulai kebetulan timingnya tuh tepat sekali Pak, karena pusat belanja tuh baru mulai membuka. Jadi waktu itu pertama kali adalah Gajah Mada Plaza, terus Ratu Plaza, terus mulai Bintaro Jaya, terus semua itu mulai dimasukin terus Pak. Iya, itu dalam beberapa setiap ada tahun pusat belanja baru kita optik Melawai hadir. Iya, dan untungnya pada saat itu memang tidak ada optik yang tertarik. Jadi kita itu optik satu-satunya yang di pusat belanja. Nah, ini penting Pak. Iya. Jadi cara melihat peluang, timingnya tepat, konsepnya juga dibikin tepat, waktunya membantu. Iya, dan itu kira-kira sampai 10 pusat belanja, 10 gitu Pak ya. Baru optik-optik yang lain itu mulai wake up, mulai tertarik, mulai sadar. Iya, mulai sadar ketinggalan gitu. Iya. Jadi optik Melawai yang berdiri paling depan untuk modern trade terhadap optik Pak ya. Ya, pada saat itu karena pada saat itu tuh optik juga belum ada yang pakai AC aja belum Pak waktu itu. Jadi kita tuh optik pertama yang pakai AC, terus displaynya modern dan sebagainya itu baru yang pertama kali gitu. Sorry, ngomong-ngomong Pak Edi mulai bantu orang tua di tahun berapa Pak? Benar-benar ya waktu berdiri pun saya tahu lah sedikit-sedikit gitu, tapi setelah cuma itu belum saya incas secara full Pak ya? Ya, karena didirikan tahun 81. Setelah itu saya itu masih sekolah kan, kalau nggak salah masih SMP gitu. Nah itu setelah itu SMA 1 saya pindah ke Perth, Australia. Iya, masuk 2 tahun lulus SMA. Terus setelah itu ngelanjutin ke universitas di Perth, University Western Australia di Australia juga. Saya balik kalau nggak salah sekitar tahun 88 akhir. Berarti 34 tahun sudah bantu orang tua Pak. Iya. Tetapi orang tua masih tetap
yang melit semua ini Pak ya. Betul, betul. Pak Edi bantu setelah pulang dari plotnya. Iya. Oke. Saya sudah tidak ingat kapan saya mulai melit, Iya, tapi iya, sudah iya. lama sekali, Pak. Iya. Tetapi Iya. orang tua betul-betul mempercayakan ini untuk Pak Edi melanjutkan lah sampai saat Ya, ini gitu Pak. awalnya kan saya hanya bagian pembelian dulu Oke. gitu, terus bantu-bantu Iya, iya, sourcing barang, lama-lama Iya. marketing, lama-lama ya lebih banyak gitu, Iya. Iya. Nah, ngomong-ngomong sekarang orang tua masih terjun nggak Pak? Atau udah betul-betul pensiun Pak? Ya bisa dibilang pensiun, masih kadang-kadang ngelihat kalau ayah Mungkin saya non teknis lah mungkin Pak. Iya betul Pak, betul sekali. Iya, Karena ayah saya tuh engineer, jadi Iya. dia interestnya di mesin-mesin lab itu Pak, Oh, apa yang membuat optik. melatar belakangin sehingga ini bisa sustain gitu Pak? Ini penting Pak Edi. Iya, saya rasa kalau optik itu Pak ya, kalau Iya. lab itu tidak harus punya. Tapi kalau memang Oke. kita punya, karena kita economies of scale bisa lebih besar gitu ya. Iya. Tapi kalaupun tidak punya optik, sebenarnya ada lab-lab yang menjual untuk semua optik. Misalnya Essilor punya Polycore, Hoya itu mereka menjual untuk semua optik gitu. Jadi kalau Brand-brand yang menjual peralatan tersebut Pak ya? Oh bukan, jadi kalau optik pada umumnya tuh Pak, Iya. yang kecuali yang besar-besar Iya. itu seperti kita kan punya optik, tapi yang optik yang tidak terlalu besar tuh kepada umumnya dia tidak mempunyai lab. Jadi mereka membeli dari lab-lab yang sudah ada gitu Iya, Pak. iya, iya. Iya, tapi kalau di optik itu yang paling penting sebetulnya itu pemeriksaan mata Pak. Pemeriksaan mata. Kuncinya di situ Pak ya? Iya, Supaya karena- orang bisa beli kacamata yang kita jual gitu. Ya karena bagaimanapun juga Bapak mau memakai lensa sebagus apa, memakai alat lab sebagus apa, kalau Bapak meriksa matanya salah, ya Iya. tetap aja hasilnya tidak maksimal gitu Pak. Wah, Iya, ini penting Pak ya. Jadi nggak Iya. bisa sembarangan kita ke toko kacamata, Iya. beli kacamata tanpa memeriksa dengan hati-hati Iya, kuncinya sebenarnya di alat dan orang dan manusianya. iya dan Nah, alat dan manusianya. ini iya. penting Pak. Iya, Karena Bapak harus cerita juga iya. dengan outlet yang sekarang berapa sudah Pak? 320 lebih. 300 Iya. lebih. Iya. Bagaimana optik Melawai dengan human resources-nya yang begitu standar untuk seluruh toko Pak? Mungkin Pak Edi bisa ceritakan sedikit Human resource ya. ya tentang manusia yang di toko-toko itu kan berarti harus bagaimana mereka melayani konsumen, Iya, Pak. ketelitian mereka juga memeriksa orang sebelum Iya. beli kacamata gitu Pak. Saya kira itu sesuatu yang nggak Iya. mudah Pak. Kalau dari Optik Melawai ini memang suatu organisasi yang besar Pak ya sekarang ya. Kita Iya. berkembang dengan bisnis. Jadi kita tuh mempunyai sekitar 2.300 karyawan Pak. Itu 1.700 di toko. Sisanya berarti sekitar 500 orang itu di kantor pusat Pak. Oh, Iya. malah kantor pusatnya segitu banyak Pak ya? Segitu banyak, makanya kita quality itu sangat stabil karena kita hampir semuanya tuh in-house Pak. Dari mulai graphic designer, dari mulai IT, dari mulai marketing, dari mulai audit sampai lab sampai training, nah dan HRD Pak. Nah, salah satu yang kita sangat pegang sangat penting itu adalah HRD dan training Pak. Iya. Kunci ujung tombak di toko kita mungkin Pak. Iya, karena kita itu sebelum ditempatkan mereka tuh meskipun udah lulus dari sekolah refraksionis, kita Iya. masih punya training center lagi gitu. Iya, Dan itu mereka diuji Pak, diberikan pelajaran, diuji. Nanti kalau misalnya dikasih grading, kalau misalnya mereka hasilnya bagus, mungkin kita uji, kita kasih tambahan ilmu setahun sekali. Kalau yang Jadi belum, ada berkala Pak untuk mentrain karyawan-karyawan kita agar mereka mempunyai ilmu yang Minimal. bisa melayani orang dengan Iya. standar-standar yang ada Pak ya. jadi kita ada standar minimum. Kalau Iya. tidak mencapai standar minimum, mungkin kita malah belum memperbolehkan mereka untuk meriksa gitu Pak. Oh, Iya, paling jadi asisten aja gitu. ini Iya. kunci penting bagi sebuah toko
kacamata atau optik Pak ya, toko optik Pak ya. Iya. Jadi kunci di manusianya, pemeriksaannya, kualitas sampai orang-orangnya gitu Pak. Ya, kalau soal kualitas memang dari awal dibuka memang kita fokusnya di Standarnya kualitas, gitu di Pak. situ. Enggak, maksudnya dari mulai alat yang dibeli, Iya. bahan-bahan yang dibeli, Iya. produk yang dibeli, Iya. maupun hasil dari lensa itu hasil pemasangan. Misalnya Bapak pasang lensa itu namanya dipotong tuh di edging, Pak. Iya. Nah, itu edgingnya juga kita perhatikan sekali, Pak. Jadi kalau dari kita memang kita menjual, ada yang harga murah, ada yang sedang, ada yang mahal, tergantung selera konsumen masing-masing. Tapi semua kita usahakan kualitasnya bagus gitu Pak. Iya. Jadi itu mungkin kelebihan dari kita yang customer itu banyak customer itu banyak Customer dari pelanggan yang bisa kembali lah. Iya. Jadi Optik Melawai bisa melayanin bukan hanya sekedar kacamata sebagai fungsi, Iya. tetapi bisa menjadi fashion kadang-kadang Pak ya. Iya. Sudah ukurannya harus pas, fashionnya dapat, Iya. sehingga kalau saya nggak salah nih Pak Edi, saya pengen tanya Pak, frame itu pun banyak brand gitu Pak. Banyak sekali Pak. Kita tuh punya lebih dari 80 brand Pak. 80 brand yang Iya. dijual di dalam Optik Melawai Pak. Iya betul. Dengan kita mungkin punya 80 brand dengan 8.000 style. 8.000 style itu. Iya, maksudnya brand Mungkin itu kan, SKU-nya kan iya, Pak, kalau betul. disebut. Brand itu kan merek masing, Iya. katakan masing-masing merek punya 100 model kan Oh. jadi 8.000 Iya, style iya. Pak. Iya. Jadi Banyak sekali Pak. Jadi Iya. itu kalau kita tuh satu toko itu Pak rata-rata hanya bisa 1.500 sampai 3.000 model. Jadi tidak bisa semua model gitu maksudnya satu toko, Pak? nggak Nggak bisa, muat, Pak, ya? nggak muat ya. Jadi kita itu menyesuaikan Pak, karena sebenarnya Optik Melawai itu kalau Bapak kenapa Optik Melawai itu sukses ya pertama kualitas tadi Iya. yang mengakibatkan banyak word of mouth Pak. Jadi kalau Bapak merasa kalau Bapak kepuasan pelanggan itulah yang akan memberikan Karena marketing bagi kita kepada referral, yang Pak. lain-lain. Betul. Awalnya kan kita nggak terlalu marketing. Iya. Itu kan awal berdirinya Pak iya, ya. kan itu word of mouth. Jadi karena dianggap pelanggan puas, mereka merefer ke temannya dan family-nya dan yang lain, dan itu menjadikan optik kita sangat sangat maju dan itu kita jadi punya dana untuk ekspansi gitu Pak. Oke. Iya. Nah, Jadi iya. ya kemajuan satu usaha pun harus ditopang oleh pelanggan-pelanggan yang puas Pak ya. Iya betul. Iya. Nah tadi Pak, merek kita itu banyak, tidak bisa semua merek masuk dalam satu toko, makanya kita itu menyesuaikan Pak, menyesuaikan dengan selera masing-masing market, masing-masing toko, dan menyesuaikan dengan daya beli, kebutuhan daya beli dari masing-masing toko. Jadi segmented lagi letaknya gitu Pak. nanti bukan, maksudnya produk kita itu kan sangat luas, Iya. brandnya sangat banyak. Iya. Jadi brand apa yang kita masukkan ke toko apa, Iya. itu tergantung daya belinya. Misalnya iya. di Plaza Senayan Iya. itu high end. iya, tidak ada barang murah. Tapi di Citraland itu mungkin lakunya yang murah gitu Pak. Jadi Iya, kita disesuaikan dengan daya beli masyarakat lingkungan setempat lah. iya, jadi Iya. ada orang heran kok Optik Melawai kok bisa masuk kemana-mana. Ya karena barang yang kita jual itu sesuai yang dibutuhkan. Variannya yang begitu banyak. Iya, Bisa ada yang paling murah sampai yang paling mahal. iya, Ini akan disesuaikan dengan letak toko yang ada. betul, iya. Oke. Mall apa butuh Jadi ini, ruko seluruh apa butuh kebutuhan ini. masyarakat konsumen kita Iya, terlayanin. betul Pak. Iya, Iya, makanya iya, kita seperti sukses rate-nya cukup tinggi lah. Kecuali Iya. memang mallnya semuanya mulai mati ya akhirnya kita tutup juga gitu. Tapi itu bukan karena kesalahan kita lagi ya, Pak. biasanya kita yang terakhir Pak. Salah satu yang kalau udah Kalau saya lihat ada mall-mall sakit, Optik Melawai paling masih bertahan. masih biasa. bertahan, iya, sampai parah sekali baru kita tutup Pak. Iya, berarti memang kacamata ini tetap dibutuhkan, Iya. tetapi balik lagi
bagaimana kehadiran satu pusat belanja bisa menarik si konsumen masuk ke dalam pusat belanja, itu juga hal kunci penting, Pak ya. Iya, betul. Iya. Iya. Nah, ngomong-ngomong ini Pak, ini kan produk keperluan, sebetulnya kacamata ini termasuk produk kesehatan Pak ya? Iya, Kelompoknya, Pak. saya rasa sebenarnya itu termasuk yang primary need, Pak. Primary need Iya, disebutnya Pak ya? walaupun kalau tentang luxury itu Iya. bukan primary sih. Embel-embelnya lah itu Iya, serinya Pak ya? Tapi kalau Bapak Utamanya misalnya adalah untuk penglihatan kan, Pak? kesehatan. Iya, Ya. misalnya Bapak bukan cuman kesehatan tapi keselamatan juga, Pak. Oh iya. Iya, Kalau kalau lihat Bapak- kabur-kabur bawa mobilnya. Nah, nyetir Salah ini, nanti wah, bisa nabrak nabrak. lagi, Pak. Iya, akhirnya Iya. Iya, penting iya. sekali kacamata buat Iya, buat iya. pengemudi, buat pilot, buat naik motor. Tetapi kalau Iya. mau untuk gaya-gaya dengan frame yang yang baik dan bagus juga ada kita. Ada. Jadi untuk kesehatan, penglihatan sekaligus untuk fashion juga bisa lah ya. Betul, iya. Nah, di luar untuk keperluan untuk kesehatan pasti juga ada kacamata-kacamata yang mungkin keperluannya kayak sunglasses juga ada kan Pak? Oh, ada, ya. Oke, Dan jadi kok sunglasses itu begini Pak, kalau Bapak sudah ada ukuran, itu kan tidak bisa memakai sunglass yang normal, Oke. karena kan sama aja tidak terkoreksi pemandangan kita. Iya. Jadi kita juga menyediakan sunglass berukuran. oh, Iya. saya baru tahu justru Iya. ini Pak. Oh iya. Nah, ini penting nih untuk Iya. konsumen-konsumen optik Melawai Pak. Iya. Jadi kita ingin kesehatan bisa lifestyle, untuk gaya pun bisa Pak ya. Iya bisa. Bisa disesuaikan Pak ya. Iya bisa. Oh, jadi dia ada yang Nah. untuk pencahayaannya nggak bisa terlalu ini pun juga ada gitu Oh Pak. iya Pak, jadi ada yang buat matahari UV, Oke. misalnya yang polarized, lensa Iya, iya, polarized, iya. terus desainnya pun macam-macam, ada yang single vision, ada yang progresif pun sunglasses bisa. Bisa Iya, ya Pak ya. Iya. Oh, saya kirain hanya ada yang apa ya, saya nggak tahu juga yang penutupnya yang kayak pakai sunglasses untuk ini, Clip tapi on dalamnya namanya clip Pak, on clip gitu Pak on, ya. iya. Oke. Kalau clip on itu kan hanya supaya bikin gelap Pak. Oke, Nah, oke. justru sunglasses murah itu malah berbahaya untuk mata kita Pak. Oh, malah nggak bagus Pak ya? Oh malah berbahaya Pak, karena Kenapa tuh, Pak? Karena kalau Bapak nggak pakai sunglasses, itu kan kalau silau, Bapak kan otomatis matanya meredup, menutup gitu. Tapi kalau Bapak pakai sunglass yang tidak ada anti UV-nya, Bapak keluar matanya besar tapi UV-nya masuk, malah bisa katarak gitu Pak. Iya. Oh, itu malah dengan kita memeriksa secara benar, memesan membeli secara benar, itulah fungsi-fungsinya gitu Pak. Enggak, maksudnya sunglass yang tidak ada Iya, tahu, UV iya. protection itu Betul. kadang-kadang malah lebih berbahaya daripada tidak memakai sunglass. Oh, Iya. 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 Jadi, nah ini penting nih. Iya, Jadi kalau kita ingin memesan kacamata, fungsinya untuk apa? Tinggal kita tanya ke petugas yang ini Pak ya. Mereka Iya. bisa memberikan informasi secara tepat gitu Pak. iya betul, iya. Iya. Pak, ngomong-ngomong Iya. sekarang Optik Melawai dengan 300 sekian toko itu penyebarannya sudah kemana Pak? Wah Seluruh kita, provinsi sudah ada? saya ingat saya udah sampai Papua juga udah ada Pak. Iya, Jadi seluruh kepulauan kita udah ada semua lah Pak ya? iya. Dan kita sekarang mulai masuk ke kota-kota yang lebih kecil juga Pak. Secondary, Iya, secondary city. Iya. Ya kabupaten kota lah. Ya, karena Ya. kita melihat juga sekarang ekonomi udah jauh lebih bagus. Ya, kacamata penting kan, Pak. Daya beli udah lumayan gitu Pak. Iya. Semua orang kadang-kadang kepikiran, oh sate Senayan under langsung dari Optik Melawai. Kacamata itu macamnya banyak sekali Pak. Iya. Jadi Ada nggak yang lokalan Pak? ternyata pandemi ini membawa berkah juga Pak. Betul. Karena tadi ke satu efisiensi, kedua kita itu menggunakan momentum ini untuk Ngomong-ngomong Iya. sosial media, saya baru ingat Pak. Iya. Apakah toko optik bisa melakukan penjualan dengan online Pak? Ada nggak Pak? Bahwa kalau boleh tahu Pak, Iya. waktu 97-98 kan banyak pusat belanja yang juga kena kerusuhan Pak. Iya. Nah Optik Melawai sendiri waktu itu ada
terkena juga toko-tokonya Pak. Itu supplier lokal atau supplier luar gitu Pak? Luar, Pak. Luar. Iya, Essilor, Johnson Johnson. Mereka bisa mengerti Pak keadaan kita Iya. dengan kurs yang kan sebetulnya mereka mau terima dalam mata uang asing Pak sebetulnya Pak. Kok Iya. bisa mereka mau pack kepada kita Pak?